Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kelima ini kita akan bahas tentang jenis-jenis backlink. Backlink itu istilah dan penyebutannya ada banyak banget. Jenis-jenisnya sih sebenarnya kalau mau dikerucutkan cuma ada 3 ya. Yang pertama adalah backlink profile, yang kedua adalah backlink komentar, dan yang ketiga adalah backlink kontekstual. Nah, saya akan jelasin sedikit aja dari masing-masing istilah tadi. Nanti monggo di lapangan atau di di lapangan, di browser ya, di lapangan lah gitu ya. Kalian klasifikasi sendiri, oh ini backlink komentar, oh ini backlink profile, oh ini backlink kontekstual. Nanti yang paling banyak jenis-jenisnya lagi, subturunan itu backlink kontekstual sebetulnya. Kita langsung bahas aja dari backlink komentar ya. Nih, backlink komentar. Sebenarnya nanti ada video juga khusus pembahasan mengenai backlink do follow dan no follow. Itu ada penjelasan tentang backlink komentar. Backlink komentar itu backlink yang ada di halaman atau di kolom komentar ya, di bagian bawah. Nih. Nah, ini ada backlink mungkin. Mana? Kok backlinknya mati semua? Nah, ini hidup. Nah, ini backlink komentar namanya. Sama di sini juga ada nih Newstin. Ini juga. Ini sama aja. Seperti itu. Ini backlink komentar. Nanti juga ada backlink profile ya. Nah, ini ada komentarnya nih, batik bagus Solo. Maulana Hasan dan seterusnya. Ini adalah backlink komentar. Dah, ini tutup ya. Kalau backlink profile itu penjelasannya adalah backlink yang kalau kita mau buat, kita harus daftar dulu ke sebuah website, dan ciri-cirinya itu biasanya nama website diikuti username kita. Nanti di situ muncul ada backlink yang bisa kita masukin. Nah, ini. Oh iya, tadi untuk backlink komentar itu 99% adalah no follow ya. Penjelasan no follow, do follow ada di video lain. Sama juga untuk backlink profile itu 99% adalah no follow. Ini kalau kita lihat di inspect di sini, inspeksi atau inspect elemen, dia akan ada no follow. Bahkan ini dia pakai redirect dulu. Nih, kalau kita copy, kita tempel di sini. Nah, ya kan, web redirect Fatih, baru nanti dia redirect. Kira-kira begitu. Sama ini juga backlink profile. Nah, ini zaman bahula ya, zaman dulu banget. 9 tahun. Ini fotonya orang. Ya gitulah, ini backlink profilenya, dan dia juga harusnya no follow ya, karena memang 99% itu backlink profile adalah no follow. Nih, no follow. Kemudian ada lagi nih, misalnya ini juga no follow harusnya ya, betul, no follow. Kemudian apa manfaat ya yang bisa kita dapat dari backlink komentar dan backlink profile? Sebetulnya manfaat secara signifikannya nggak ada. Dia itu hanya memberikan varian aja sih, diversity ya istilahnya, diversify. Jadi biar ada kombinasi-kombinasi yang itu menjadikan profil backlink website kita terlihat lebih natural. Ya, itu aja sih, nggak memberikan power sebetulnya, nggak memberikan kekuatan secara langsung sebetulnya. Dia cuma ngasih ini aja biar kelihatan lebih natural aja. Dah, itu boleh apa enggak komentar sama profile ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang ketiga adalah backlink kontekstual. Backlink kontekstual ini penjelasannya nanti jabaran turunannya ada banyak banget. Ada PBN, link exchange ya, paid post, press release, dan lain-lain. PBN ini kita bisa bikin sendiri, bisa
berbayar, bisa beli ya PBN, link exchange, kita bisa barter sama blogger lain. Cuma syaratnya nggak boleh dua arah ya, maksudnya dua arah tuh saya punya website A, dia juga punya website, saya punya satu website, dia punya satu website, terus dua-duanya saling ngasih gitu, itu nggak boleh. Jadi saya harus punya, jadi di sini harus ada 3 web. Misalnya saya 2 ya, maka saya dari web pertama ngasih backlink ke web dia ngasih backlink ke web kedua saya, bukan ke web pertama gitu. Kira-kira begitu ya, barter sesama blogger ya. Ada juga paid post, biasanya ada blogger-blogger yang menyediakan slot untuk kita boleh pasang backlink di situ dengan konten dari dia atau dari kita sendiri. Nanti juga ada press release, supaya konten kita dimuat atau diliput di media, kita bisa request minta backlinknya dihidupin, cuma mahal banget biasanya. Untuk 7 media itu ada paketnya tuh, seingat saya 15 juta gitu ya, harganya lumayan. Tapi nanti juga pasti kalau kebutuhan kita cocok, itu ya worth it aja sih. Kita pengen dapat view, pengen dapat impresi, pengen dapat pengakuan ya kan, itu dari situ. Itu ya jenis-jenis backlink. Kalau kontekstual sendiri, kontekstual itu secara pengertian intinya backlink yang ada di dalam satu konten yang membahas topik yang related. Beda halnya tadi kayak misalkan ini kan dia selain nofollow, dia pembahasannya itu nggak bisa panjang, biasanya dibatasi di dalam deskripsi ini, biasanya dibatasin ini. Jadi dibilang related topik juga agak susah. Nah ini gitulah kira-kira ya pembahasan mengenai jenis-jenis backlink. Nanti ada juga sebetulnya social bookmark, cuma itu kayaknya sekarang udah nggak ngefek sama sekali deh, malah buruk hasilnya karena terlalu banyak orang yang pasang backlink di situ juga. Jadi sebetulnya cuma ada 3, dan itu pembahasannya. Dari 3 jenis backlink itu mana sih yang sebetulnya paling harus diprioritasin? Ya kalau saya yang kontekstual ya, kita harus mencurahkan segala daya dan upaya kita gimana caranya supaya website kita mendapatkan backlink kontekstual. Mau itu barter, mau itu bikin PBN atau mau beli PBN, mau bayar di blog orang dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus diperjuangkan. Kalau komentar dan profil itu semua orang bisa lakukan. Kalau kontekstual itu nggak mudah ditiru, apalagi yang PBN. Gimana mereka mau pasang di PBN kita kan nggak mungkin juga. Atau gimana mereka mau pasang walaupun kita bayar PBN, tapi kan kalau kompetitor nggak tahu ini PBN beli di mana, mereka cuma bisa lihat aja, nggak bisa meniru. Mau untuk backlink, bikin backlink di tempatnya sama. Itu semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video ke-6 ya. Oke.